saya akan menyampaikan sesuatu yang menjadi rambu-rambu bagi kita, ya, bahwa di dalam perjalanan kita ini ada banyak pilihan yang kita bisa lakukan, dan kita memang sebagai manusia tidak diciptakan seperti robot, ya, sehingga Tuhan pakai remote, maju terus, mundur, atau kiri, kanan, enggak. Tapi Tuhan memberikan yang namanya free will atau kehendak bebas untuk kita memilih jalan kita, ya. Tetapi ternyata dalam setiap pilihan yang kita buat, itu ada risiko, itu ada konsekuensinya. Dan saya mau pagi hari ini mengarahkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa mari buat keputusan yang tepat dan benar, supaya risikonya adalah bukan risiko yang buruk, atau konsekuensinya bukan sesuatu yang akan membahayakan jiwa kita sendiri. Nah, judulnya adalah No Turning Back, ya. Tidak ada kata untuk mundur, ya. Jangan pernah kembali kepada kehidupan masa lalu kita. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus terus maju. Ibrani 10 ayatnya yang ke-38 berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, perjalanan yang sedang saudara dan saya jalani ini adalah perjalanan iman. Haleluya. Ketika kita mengatakan bahwa kita memiliki Yesus, kita menerima Yesus dalam hidup saudara dan saya, Bapak Ibu, maka ini adalah perjalanan iman, dan kita disebut sebagai orang beriman. Orang beriman adalah orang yang benar, dan orang benar dibenarkan oleh darah Yesus. Dan perjalanan kita adalah mengikuti sang kebenaran yang ada di dalam kita tentunya. Tetapi ternyata dikatakan, apabila ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apa tujuan tertinggi dalam kehidupan saudara dan saya? Diberkati, sukses, kaya. Apa yang saudara rindukan dalam hidup ini? Tapi sesungguhnya panggilan atau pilihan tertinggi yang saudara dapat lakukan dalam hidup ini, atau tujuan tertinggi yang saudara dan saya harus jadikan itu sebagai destiny puncak dalam hidupmu adalah mencari perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena perkenanan Tuhan itu adalah segalanya. Mendapat perkenanan Tuhan itu seperti mendapat segalanya dalam kehidupan ini. Apa gunanya seseorang, kata firman Tuhan, memperoleh dunia dan segala yang ada di dalamnya, tapi ia kehilangan nyawanya. Dan kita akan kehilangan nyawa kalau kita tidak mendapat perkenanan Tuhan. Hidup ini, saudara, adalah sebuah perjalanan. Dan setiap kali kita berjalan, maka setiap hari kita diperhadapkan dengan ujian-ujian kehidupan. Dan dalam menghadapi ujian kehidupan, ada 3 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, ujian itu akan membuat kita naik kelas atau naik level. Kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana, kita akan menjadi orang yang lebih dewasa. Ujian itu nggak perlu saudara pikir harus ada di kelas dulu seperti ketika kita ada di sekolah. Tapi setiap hari dimanapun saudara berada dengan setiap orang yang ada di sekeliling kita, itulah ujian. Ujian hati. Ujian untuk membuat kita lebih sabar, ujian untuk membuat kita lebih murah hati, ujian untuk membuat kita lebih taat. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang kecil yang datang dan itu mengetes seberapa kita punya ketaatan sesungguhnya. Ya, kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil, tetapi itu adalah bagian dari bagaimana kita tetap taat, bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita tetap konsisten melakukan suatu kebenaran. Dan kita akan lulus kalau kita berhasil dalam ujian itu menjaga sikap hati kita. Yang kedua yang bisa terjadi adalah setelah ujian itu atau setelah masalah itu datang, kita nggak berubah. Kita tetap ada di tempat. Artinya nggak ada sesuatu nilai yang lahir dari kehidupan kita. Kita tetap ada aja jadi orang yang semau gue. Kita tetap aja jadi orang yang nggak sabaran. Kita tetap aja jadi orang yang pelit. Itu artinya kita stabil. Kita tetap di tempat. Kita bukan stabil. Kita tidak bertumbuh. Kita tidak berkembang. Kita stagnasi dalam pertumbuhan
iman kita. Itu bisa saja terjadi, saudara. Dan bangsa Israel, 40 tahun, sebenarnya perjalanan dari Mesir ke Israel, itu hanya butuh waktu beberapa hari, saudara. Tetapi, kenapa Tuhan memutar mereka di padang gurun? Karena mereka belum mengalami yang namanya perubahan hidup. Ada nilai yang Tuhan cari, yang Tuhan nggak temukan. Makanya diputar selama 40 tahun, dan akhirnya bahkan mati semua di padang gurun. Mari saudara, kita refleksi kehidupan kita pagi hari ini. Kita cek dan evaluasi kehidupan kita. Apakah kehidupan iman kita ini bertumbuh ataukah dari dulu sekarang selamanya nggak berubah-ubah? Ya, yang tahu cuma saudara dan Tuhan. Dan pastinya ada pengawas dua orang-orang di sekelilingmu, keluarga, teman, andai taulan yang bisa melihat, oh dia berubah, oh dia nggak berubah. Itu bisa terdeteksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi yang ketiga yang terjadi adalah kita bisa setelah ujian itu, ini akibat dari kalau kita menghadapi ujian hidup, kita naik level, kita stuck di tempat, kita nggak berubah, kita jadi orang Kristen treadmill, ya, berkeringat, capek, lelah, ya, stres, galau, tapi nggak berubah-berubah, ya, itu treadmill namanya, ya. Yang ketiga adalah kita justru keluar dari rencana Tuhan, kita terhilang. Contohnya siapa? Contohnya Simpson, saudara, ya. Dia adalah nasirnya Allah, tapi ketidaktaatannya membuat dia akhirnya berakhir hidupnya, sekalipun dia menjadi pahlawan yang mematikan banyak musuh, tapi dia jadi badut, ya. Kenasirannya akhirnya hilang, saudara, ya, dan dia mati di tangan orang-orang fasik. Siapa lagi? Saul. Sebenarnya Tuhan menetapkan dia untuk menjadi raja Israel, tapi akhirnya pemerintahannya diambil dan digantikan dengan Daud. Saudara, kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Karena tanpa kita Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kalau hari ini Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara, jangan jangan sok penting deh. Jangan menolak, ya. Karena tanpa kita Tuhan bisa pilih siapa saja. Tapi kalau Tuhan memilih kita, itu sesuatu yang luar biasa. Itu anugerah. Jangan pernah menolak pilihan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita bisa terhilang. Contoh lain adalah Yudas. Murid Tuhan Yesus. Kepercayaan sehingga jadi bendahara. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Keluar dari rencana Tuhan. Dia bahkan menjual Tuhannya. Ini adalah konsekuensi atau akibat dari perjalanan hidup kita yang bisa terjadi setiap saat. Dan ternyata itu ditentukan oleh apa? Bukan oleh orang lain. Orang lain tidak bisa mendikte kehidupan saudara. Saudara sendiri yang harus memutuskan. Saya mau maju, saya mau tinggal tempat, atau saya mau mundur. Tapi firman Tuhan tadi pagi, yang tadi awal saya baca kepada saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang tidak mengundurkan diri. Katakan amin. Yes and amen. No turning back. Ya, katakan buat diri sendiri. No turning back. Ya, saya tidak akan mundur. Tidak ada kata mundur. Saya akan terus maju. Saudara tulis di kolom komentar. Saudara katakan buat diri dan orang di sekelilingmu. Tidak ada kata mundur. Amin. Kita akan tetap maju. Bertahan di dalam rencana besar Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya terus maju. Ya. Karena ketika kita mundur, kita kehilangan perkenanan Tuhan. Kita kehilangan perkenanan Tuhan, kita kehilangan segalanya. Saudara tahu nggak sih? Kalau kita naik pesawat itu, saudara tahu, pesawat itu, dia tidak mengenal yang namanya istilah mundur. Ya, kalau dia mau mundur, dia harus ditarik oleh kendaraan penarik mundur. Bahkan apalagi ketika dia sedang terbang. 1 detik saja, jangankan mundur, 1 detik saja dia berhenti. Pesawatnya jatuh. Hancur. Demikian pun kehidupan perjalanan kekristenan kita atau kehidupan iman kita, perjalanan iman kita dengan Tuhan. 1 detik saja ketika kita berhenti, ketika kita mundur, maka ada segudang masalah yang sedang akan menanti kita di sana. Sebab itu kita ditentukan tidak untuk mundur. Amin Bapak Ibu. Kita ditentukan untuk terus maju. Amin. Kita akan terus berjuang saudara. Nah, bagaimana supaya kita, ada 3 hal yang saya mau sharing pagi ini tentang
tiga hal yang harus kita, dua hal saja sebenarnya, dua hal saja harus kita kerjakan supaya kita itu tidak jadi orang Kristen yang mundur, ya. Walaupun kita misalnya di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi, sepertinya kita lagi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Diam, nanti-nantikan Tuhan. Itu bukan berarti saudara mundur, bukan. Itu berarti saudara sedang mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan, menerima kekuatan, dan saudara akan maju dan terus maju. Katakan amin. Amin, saudara. Bagaimana supaya kita tidak mundur dan kita terus maju di dalam perjalanan iman kita? Yang pertama, saudara, putuskanlah jembatan dengan kehidupan lamamu, kehidupan yang penuh dosa, kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah yang saudara selama ini jalani, kehidupan yang kompromi, kehidupan yang tidak ada dalam kebenaran. Putuskan. Bagaimana caranya? Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, Yesus ada di dalam saudara. Sebab itu, seluruh pemikiran yang ada, seluruh jiwa saudara, perasaan, kehendak, biarlah Tuhan yang menguasainya. Sehingga saudara akan terus melangkah di dalam kebenaran. Amin. Dan lupakan apa yang menjadi bagian dari hari kemarinmu. Filipi pasalnya yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, ini kata Rasul Paulus, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa? Dia melupakan apa yang ada di belakang. Ada lagu yang sering kita nyanyikan, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Nah, itu dia saudara. Jadi, mari kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Apa yang ada di belakang kita? Yang ada di belakang kita adalah kemarin ketika kita masih marah dengan seseorang. Lupakan yang telah lalu adalah kegagalan-kegagalan di hari kemarin kita. Jangan terus hidup dengan membawa masalah-masalah masa lalumu, dendammu, kepahitanmu, pergumulan-pergumulan hari kemarin ketika saudara ada di dalam tekanan-tekanan hidup. Lupakan itu. Bagaimana caranya? Filipi 4 ayat 8 berkata, taruh di dalam pikiran kita. Pikirkanlah hal-hal yang manis. Pikirkanlah hal-hal yang indah. Pikirkanlah hal-hal yang mulia, yang benar, yang suci, yang disebut kebajikan. Itu yang kita harus pikirkan. Ketika kita menghadapi suatu pergumulan, saudara, ketika kita dalam pergumulan saya dan gereja kami yang mengalami pergumulan ketika membangun dan bangunan itu rusak, ada banyak alasan untuk kita tuh jadi sakit hati. Ada banyak alasan untuk kita itu galau, stres, membuat kita itu depresi, membuat kita itu khawatir. Tetapi ketika kita mencoba untuk menaruh itu di pikiran, kita akan menjadi down. Tetapi ketika kita mulai untuk melupakan semua perlakuan-perlakuan buruk dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, ketika kita ditipu, ketika kita dicuri, ketika kita mengalami banyak pengkhianatan, kita lupakan itu. Kita nggak mau ingat. Nanti step berikutnya, saudara ya. Tapi yang pertama ini adalah saudara putuskan, lupakan semua hal-hal yang pernah terjadi dalam hidupmu yang menyakiti hatimu. Makanya syarat utama untuk kita bisa menerima kasih, pengampunan, pemulihan adalah kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah bagian dari masa lalu kita. Ketika kita disakiti, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, jangan bawa-bawa itu memberati perjalanan imanmu. Lepaskanlah semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan jangan pernah berpikir ketika kita ada dalam masalah untuk kembali kepada kehidupan itu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang keberatan dengan membawa beban sakit hati, membawa beban khawatir, membawa beban kecewa.
Dan itu akan memberati perjalanan imannya. Tuhan mau ketika kita mengikut Tuhan, langkah pertama, maka kita harus lupakan langkah yang nol di belakang. Langkah kedua, kita lupakan langkah pertama. Kita terus dan maju ke depan dan tidak pernah berpikir untuk mundur. Ketika kami ada dalam pergumulan-pergumulan waktu kami melayani Tuhan, beberapa kali terlintas dalam pikiran saya karena saya berasal dari dunia sekuler ya saudara. Dan saya adalah orang yang semuanya diolah di pikiran. Itulah sebabnya kalau kita hidup baper, hidup membawa perasaan, semua dirasa, semua dirasain, dipikirin gitu ya. Saudara akan tenggelam seperti Petrus. Apa musuh daripada iman? Perasaan. Aku rasa begini, aku rasa. Karena Alkitab berkata ketika Petrus berjalan di atas air, lalu Alkitab berkata, dirasanya tiupan angin, Petrus tenggelam. Penyebab utama kita tenggelam dalam perjalanan iman kita adalah rasa. Melibatkan rasa lebih dari iman. Tuhan mau kita bukan orang Kristen yang baper, tapi kita orang Kristen yang baim. Bukan orang Kristen yang bawa perasaan, tapi orang Kristen yang bawa iman. Katakan amin, haleluya. Tulis di kolom komentar saudara, saya bukan orang Kristen yang baper, tapi saya orang Kristen yang baim. Nah, pada waktu kita ada dalam pergumulan, beberapa kali saya bilang sama suami saya, itu waktu anak saya masih kecil ya, anak kedua saya bahkan belum ada. Saya bilang sama suami saya, apa mungkin kita dipanggil bukan untuk full time ya. Mungkin kita perlu pikirkan lagi, apa saya kembali ya ke dunia sekuler. Saya dulu pernah waktu kuliah, saya dengan teman-teman saya, kami jadi asisten dosen, dan setelah itu sebenarnya kita dipanggil untuk lanjutkan menjadi dosen. Tapi kemudian saya dipanggil Tuhan untuk melayani dia secara full time. Bahkan saya duluan full time dari suami saya. Tapi ketika saya mengalami masalah, saya yang lebih baper, saudara. Saya berpikir, apa saya memang harus kembali ke dunia sekuler? Tapi saudara dengarkan ya, suami saya bersyukur ya, dikasih coach dalam hidup saya selain dia jadi suami buat saya. Pelatih ya, yang menjadi pengawas buah saya juga. Dan dia berkata, no turning back. Sekali ikut Tuhan, sekali melayani Tuhan, sekalipun kalau Tuhan izinkan mati, nggak boleh mundur. Maju terus, melayani Tuhan terus. Tidak ada kata mundur. Dan kami, puji Tuhan, setelah 20 tahun lebih, kami masih ada dalam dunia pelayanan. No turning back. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika menghadapi masalah, akhirnya mereka mundur. Saya punya banyak teman, saudara, sekarang nggak lagi melayani Tuhan. Saya punya banyak sahabat, juga sekarang meninggalkan Tuhan. Tapi saya berdoa, semua kita yang ada di sini, sekali Yesus tetap Yesus. Amin, saudara. Amin. Sekali kita hidup dalam kebenaran, teruslah maju di dalam kebenaran. Haleluya, saudara. Apapun yang terjadi, jadi kita ikut pengikut Tuhan itu bukan kalau Tuhan tolong saya mau ini. Kalau Tuhan berkati saya mau melayani Tuhan. Lalu kalau Tuhan belum memberkati, kita ngapain? Itu kan pertanyaannya. Jadi kita menjadikan Tuhan itu sebagai kita memperalat Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Dan ketika keadaan tidak menyenangkan, kita mudah mundur. Saudara, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Jadi ketika keadaan yang ada di sekeliling belum mendukung kita, bukan alasan untuk mundur. Amin. Kita harus terus maju, ya. Dan putuskan jembatan masa lalumu. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, tidak akan kembali ke masa lalu saya. Saya akan terus maju bersama dengan Tuhan. Kalau itu saudara lakukan, maka saudara saya yakin akan terus maju, mengikut Tuhan, dan terus melayani dia, lakukan yang terbaik bagi dia. Yang kedua, saudara, ketika kita dalam perjalanan iman, supaya kita tidak mundur, maka saudara fokus, ya,
bukan kepada masalah. Ya, tadi saya bilang fokus bukan kepada masalah. Kita hidup bukan karena lingkungan atau keadaan di sekeliling kita, tapi kita hidup karena fokus dengan mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena masalah yang kita hadapi ini nggak kekal. Saudara sedang ada dalam sakit penyakit, itu tidak akan kekal. Ya, itu hanya sementara. Satu saat saudara pasti sembuh, atau satu saat saudara pasti dipanggil kembali kepada Tuhan, dan saudara nggak sakit lagi. Kalau saudara sedang ada dalam pergumulan ekonomi, itu juga nggak akan kekal. Satu saat Tuhan akan memulihkan perekonomian saudara. Ketika saudara sedang ada dalam pergumulan keluarga, terus berdoa, Tuhan pasti tolong saudara. Apapun yang kita alami di dunia ini, tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu fokuslah kepada yang kekal. Fokuslah kepada sesuatu yang bertahan sampai kepada kekekalan. Kalau saudara bersandar, ya tadi malam Pastor Luther katakan, kalau saudara bersandar misalnya kepada meja atau kepada bangku, itu bisa saja saudara jatuh karena itu nggak kokoh. Tapi kalau saudara bersandar kepada tembok, kepada pilar, ya itu tempat-tempat yang kokoh yang saudara nggak mungkin jatuh. Sama ketika saudara menyandarkan dirimu kepada orang lain, kepada dirimu sendiri, kekuatanmu sendiri, kepada keuanganmu, kepada hikmat, pengetahuan, atau siapapun, atau apapun, itu tidak akan kekal. Tetapi kalau saudara bersandar kepada Yesus, fokus kepada Yesus, itu akan membawa saudara untuk terus maju bersama dengan Dia. Ibrani 12 ayatnya yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan apa? Ini melakukan perjalanan iman kita, melakukan pertandingan iman kita. Ya, ini pertandingan iman, saudara ya. Dikatakan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berjalanlah dalam perjalanan hidupmu, melakukan aktivitas harianmu, Bapak Ibu, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita ini sedang menuju kesempurnaan loh, saudara. Sedang disempurnakan, sedang mulai dibersihkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Mungkin kita orang yang pemarah. Tuhan akan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang akan membuat kita untuk terpancing marah. Tetapi sesungguhnya seperti kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tuhan mengizinkan orang-orang di sekeliling kita untuk membentuk nilai rohani kita. Menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih murah hati, menjadi orang yang lebih taat. Itu semua adalah proses kehidupan. Tapi kalau kita fokus kepada orang yang bikin marah, kita fokus kepada masalah yang membuat kita stres, kita fokus kepada penyakit kita nggak akan maju, kita bisa berhenti bahkan mundur. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus pasti tolong kita. Di sini dikatakan memimpin dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus yang mengabaikan itu mengignore, mencuekin ya, tidak menganggap. Alkitab berkata gini, kehinaan ya, hidup yang dia jalani untuk menyelamatkan saudara dan saya, itu dia dipaku, dia disalib, saudara, dia berdarah-darah, dia dicaci maki, dia difitnah, dia dihianati, dia dijual, ya saudara, dia dicambuk, wajahnya sudah tidak tampan, semaraknya hilang. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ, dia dipaku seperti seorang penjahat di kayu salib, dia ditantang harga dirinya, kalau engkau anak Allah turun dari salib itu. Tapi Yesus tidak melakukannya. Kalau dia mau, bisa saja turun dari salib itu. Tapi saudara dan saya binasa. Fokus inilah yang membuat Yesus tetap bertahan di kayu salib. Mengabaikan semua penderitaan, kehinaan yang dia lakukan. Hanya dengan tujuan menggantikan saudara. Menyelamatkan saudara. Melakukan kehendak Bapa. Bisakah kita menjadikan itu sebagai fokus dalam kehidupan kita juga? Mengabaikan penderitaanmu dan fokus Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau saya menyenangkan. Tuhan mau kita menyenangkan Dia. Mencari perkenanan Tuhan, jika itu menjadi fokus dalam hidup saudara, saudara akan jadi seperti Yesus. Yesus
mengabaikan kehinaan. Tekun. Tekun itu artinya lakukan terus-menerus, konsisten, memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Buat apa dia turun dari surganya yang nyaman, di tahtanya yang luar biasa itu, masuk ke dalam dunia, menderita, dipaku di salib, mati di salib. Buat apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Fokus kepada panggilan Bapa ini yang membuat Yesus melakukan sempurna. Dan fokus kepada kehendak Bapa ini. Ketika dia ada di dalam saudara, Yesus ada di dalam saudara, harus juga menjadi fokus kita. Seperti Tuhan kita yang taat memikul salib, ganti sukacita. Maka saudara dan saya, mari jadi orang Kristen juga yang taat. Apapun yang disuruhkan, ikut aja. Bodoh aja. Nggak usah terlalu banyak punya excuse, alasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya ya bahwa kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak mayoritas, ikut rame seperti bangsa Israel yang keluar dari padang gurun, itu banyak loh. Tapi yang masuk Kanaan itu cuma 2 yang berasal dari Mesir, Yosua dan Kaleb. Artinya saudara jangan jadi orang yang ikut-ikut rame. Kalau banyak di antara yang nggak taat, nggak usah ikut-ikutan taat. Kalau banyak yang demo, nggak usah demo-demoan. Lakukan aja kebenaran. Amin. Itulah panggilan utama dalam kehidupan kita. Suara mayoritas itu biasanya membawa kita mundur. Tetapi orang-orang yang punya iman, itu orang-orang yang terpilih. Itu adalah orang-orang yang punya visi. Dan mereka lah yang akan terus maju. Saudara, kita akan dikelilingi oleh banyak orang. Dan kita akan berjalan bersama-sama. Tapi nanti di dalam perjalanan kita akan lihat banyak yang tereliminasi. Dan saya berdoa bukan yang ada di sini. Amin. Kita adalah orang-orang yang akan terus maju. Saya dari awal kita mengikuti ibadah ini, ada Zoom, saudara kalau mau hitung ya, udah banyak sebenarnya orang-orang yang ada di Zoom ini. Tapi yang masih bertahan, yang hari ini ada di sini ya, ada juga saudara yang mungkin baru. Tapi orang-orang yang dulu pernah ada dengan kita, belum tentu masih ada sampai sekarang. Itulah perjalanan saudara. Ya, banyak yang akan mungkin juga bukan tempatnya di sini, ya. Tapi yang saya mau bilang buat saudara bahwa ternyata nilai kesetiaan itu nilai yang cukup penting dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus itu dikatakan yang setia dan yang benar. Jadilah orang yang setia untuk beribadah, jadilah orang setia untuk mengikut Tuhan, jadilah orang setia untuk melayani, jadilah orang yang setia untuk digembalakan. Kita berkata orang benar menemukan tempat penggembalaan. Saya saran kepada saudara, saudara harus berdoa menemukan tempat di mana saudara harus bertumbuh. Dan kalau saudara sudah tertanam di situ, ya tertanam aja di situ, bertumbuh. Apakah sempurna? No, tidak ada tempat yang sempurna. Tapi kalau saudara di satu tempat, misalnya satu tempat penggembalaan, saudara kecewa, saudara kabur lagi cari tempat lain, pasti di situ saudara akan dibentuk juga, dicari juga untuk menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Nah, kalau kita terus berputar-putar seperti orang Israel di padang gurun, pindah sana, pindah sini, cari komunitas ini, cari komunitas, cari gereja ini, cari gereja itu, kita bukan orang benar loh. Kita berkata orang benar menemukan tempat penggembalaan. Sebab itu saya berdoa supaya saudara dimanapun saudara berada secara onsite, saudara ada punya tempat ibadah, teruslah beribadah di situ. Secara online, saudara bertumbuh di komunitas ini, teruslah bertumbuh di sini. Sampai saudara bisa jadi juga orang yang melayani. Sampai saudara juga jadi orang yang bekerja untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu tanda saudara adalah orang yang terus maju dan tidak mundur-mundur. Ya, kita harus punya visi yang jelas dan terus maju dengan Tuhan. Dan fokus yang kedua adalah fokus kepada garis akhir. Ya, ini tentang fokus. Ya, yang pertama tadi putuskan masa lalumu, jembatan masa lalumu. Dan yang kedua adalah fokus kepada Yesus yang bukan orang yang mudah mundur, yang bukan orang pribadi yang mundur, tetapi fokus kepada dia, bahwa dia melakukannya, dan dia ada di dalam saudara. Dan yang kedua adalah fokus kepada
Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ya, Paulus berkata bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Nyawa itu berbicara bukan cuma tentang nyawa secara fisik jasmani, tapi nyawa itu juga jiwa. Ya, tidak menghiraukan perasaan, tidak menghiraukan pikiran-pikiran yang mungkin menekan, menghantui, tidak menghiraukan perlakuan-perlakuan buruk, bahkan termasuk sampai dia dicambuk, dia mengalami karam kapal, dia mengalami dipenjarakan, dia mengalami bahkan mau dibunuh, saudara. Tapi dia tidak menghiraukan semuanya itu. Fokus dia adalah garis akhir. Garis akhir itu harus menyelesaikan pelayanan yang Tuhan tugaskan kepadanya. Saudara, ini semua di tempat masing-masing punya tujuan. Tuhan punya tujuan bagi saudara. Ada destiny Tuhan bagi saudara. Saudara, kita jangan jadi orang Kristen atau jadi orang beriman yang hidupnya tuh zero. Menjadi orang yang nggak punya dampak apa-apa. Yang penting hanya untuk diri sendiri. Itu namanya orang Kristen nol, saudara. Ada 3 jenis orang ya. Zero man, orang yang nggak punya pengaruh apa-apa, ya hidup hanya untuk dirinya sendiri, dia ada nggak pengaruh, nggak ada juga nggak pengaruh. Jangan jadi seperti itu. Yang kedua itu troublemaker, pembuat masalah. Kalau dia ada, dia bawa masalah kemana-mana. Tapi yang ketiga, Tuhan mau kita jadi history maker, pembawa sejarah, pembawa ceritanya Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menjadi duta-duta kerajaan Tuhan dimanapun saudara dan saya berada. Dan itulah pelayanan, panggilan saudara. Saudara nggak semua harus perlu berkhotbah seperti saya. Saudara bisa jadi pendoa bagi keluarga. Saudara bisa jadi pendoa bagi kota. Saudara bisa jadi orang yang menyebarkan firman Tuhan, menasihati orang lain. Saudara bisa jadi teman bagi temanmu yang sedang galau. Saudara bisa jadi bahu untuk menampung air mata. Saudara bisa mendengar curahan orang dan saudara bisa menasihati, mendoakan dia. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, bisa menjadi istri yang baik untuk menopang suaminya yang mungkin sedang terhilang, atau menjadi suami yang baik untuk melindungi istri dan anak-anak, bisa menjadi anak-anak yang baik untuk taat dan menyenangkan hati orang tua, bisa menjadi orang tua yang baik untuk bisa mengayomi keluarga, anak-anak, bahkan teman, bisa menjadi pendeta hamba Tuhan yang bisa mengajar umat, bisa menjadi jemaat yang bisa melakukan bagian masing-masing. Semua kita, nggak ada yang nggak punya talenta yang Tuhan berikan. Nggak ada yang nggak punya tanggung jawab. Ketika kita lahir ke dunia, kita nggak bawa apa-apa secara jasmani. Tapi kita membawa tanggung jawab. Itu saya sebut talenta. Dan satu waktu nanti, talenta yang Tuhan berikan kepada saudara akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu jangan jadi orang yang hidup nol, tidak lakukan apa-apa. Tapi mari lakukan sesuatu. Mulai hari ini, pikirkan apa yang harus saya lakukan hari ini untuk bikin Tuhan senyum dan untuk bikin orang lain senyum. Bahagiakan minimal 1 orang sehari. Itulah saudara sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dikatakan di sini, tujuannya mencapai garis akhir. Bukan mencapai garis akhir nothing, tidak melakukan apa-apa. Tapi mencapai garis akhir setelah menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Apakah Paulus tidak mendapat tantangan? Banyak banget. Apakah saudara nggak punya tantangan? Saya yakin banyak banget. Tapi seberat apapun cobaan yang menghadang kita, disinilah pertaruhan iman kita bisa taruhkan. Apakah kita akan bertahan? Ataukah kita memilih menyerah dan mundur? Lari dari panggilan Tuhan. Paulus memberikan teladan yang luar biasa dengan perkataan-perkataan itu. Asal bisa kucapai garis akhir. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius tadi 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwa asal kucapai garis akhir. Tetapi aku tidak menghiraukan itu di Kisah Para Rasul. Ya. Dia berkata dengan yakin, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Ini dia tulis waktu dia sudah mati atau dia masih hidup? Coba saudara tulis di kolom komentar. Atau saudara mungkin katakan, kira-kira ini dia sudah meninggal atau dia masih hidup, dia tulis ini. Kan mengakhiri pertandingan. Mengakhiri pertandingan itu kan saat kita innalillahi. Ya, dia tulis ini waktu dia, ya terima kasih Bu Devi, dia tulis ini waktu dia masih hidup loh. Tapi kok berani banget ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini ayat kita biasa pakai untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kita tulis di kransnya, dia telah mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir, memelihara iman. Iya kan? Kita tulisnya di krans bunga orang yang sudah meninggal kan? Tapi saudara, pikirkanlah, Paulus menulis ini saat dia tuh masih hidup. Ini artinya apa? Ini artinya sebuah komitmen bahwa dia tidak akan mengakhiri pertandingan dengan jelek. Ya enggak? Artinya dia sudah punya sebuah keyakinan iman. Ini perkataan iman. Makanya kalau saudara dengar perkataan iman, Pastor Luther, orang masih sakit, dia bilang sudah sembuh. Orang masih duduk di kursi roda, dia bilang berdiri dan berjalan. Orang masih punya kanker, dia bilang sudah sembuh. Saya lihat benjolan itu sudah hilang. Itu perkataan iman. Kalau orang itu menyambut dengan iman pula, maka dia akan mengalaminya. Saudara, saya punya banyak pergumulan ya juga dalam hidup. Dan saya kadang-kadang lebih banyak melihatnya daripada yakinnya. Tapi Tuhan latih saya berkali-kali. Dan saya bersyukur untuk itu. Dan saudara, ini adalah perkataan iman dari seorang Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan, bukan pertandingan diakhiri aja, tapi pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Wow. Dan aku telah memelihara iman. Artinya, walaupun dia masih hidup, dia tidak akan bilang begini, ya satu saat mudah-mudahan aku bisa terus bertanding. Mudah-mudahan aku bisa mencapai garis akhir. Dalam kekristenan tidak ada kata mudah-mudahan, moga-moga. Nggak ada. Pasti. Amin Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita sudah bilang, saya pasti mencapai garis akhir dengan baik. Saya pasti akan memelihara iman. Saya akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Maka itu akan saudara jadikan sebagai fokus dan membuat saudara ketika saudara mengalami sebuah pencobaan, ada rasa pengen mundur, ada rasa capek, ada rasa pengen menyerah. Enggak. Saya pasti akan selesai. Saya pasti akan selesai. Kita belum sampai mencucurkan darah seperti Yesus. Kita belum sampai berdarah-darah seperti Yesus. Kita masih cuma sakit hati. Sakitnya cuma di sini. Belum di semua tubuh kita. Enggak sih, saudara? Sebab itu, ayo terus fokus kepada garis akhir. Garis akhir ini di sana Tuhan sedang menanti kita. Amin. Garis akhir ini di sana Tuhan sedang juga yang ini luar biasa, saudara. Dia sedang menyediakan sebuah mahkota bagi kita. Haleluya. Dan ternyata kalau kita mundur, itu juga ada hukuman atau ada konsekuensi. Kita harus lupakan kebiasaan buruk kita dan kita terus mengarah. Supaya jangan kita menggenapi firman ini. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Saya baca untuk saudara. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Ya, jadi kita ini alasan kita nggak boleh mundur, saudara ya. Kita yang dulu sudah pemarah, kita yang dulu suka minum-minum, kita yang dulu perokok, kita yang dulu penggosip, kita yang dulu suka melakukan hal-hal yang nggak benar, tidak taat. Ya, Alkitab berkata hidup dalam kecemaran, tetapi terlibat lagi di dalamnya, artinya kita lagi balik melakukan hal-hal yang buruk dulu itu. Maka Alkitab bilang gini, akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Alkitab berkata, kalau kita mengusir roh jahat dari seseorang, maka orang itu harus diisi dengan firman, bertumbuh. Kalau tidak, roh jahat yang pernah ada di kita itu, roh jahat yang pernah ada di dalam diri seseorang itu, akan kembali dengan membawa 7 teman yang lebih jahat. Sehingga keadaannya orang itu akan menjadi lebih jahat dari semula. Ya, itu kata firman Tuhan, saudara. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran
daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik atau mundur dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ini ngeri banget loh, saudara. Ini ngeri banget. Lebih baik udah nggak usah masuk di jalur pertandingan iman deh, emang selamanya udah di luar sana gitu, dan pasti binasa juga. Tapi kalau udah ikut Tuhan, udah masuk di dalam pertandingan iman, jangan pernah mundur, saudara. Karena peribahasa ini akan bisa terjadi bagi kita. Apa, saudara? Lebih baik demikianlah peribahasa ini. Mereka lebih cocok peribahasa ini, yaitu anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangan. Ih, ngeri banget ya, saudara. Artinya kita kembali seperti dalam kekotoran, dalam kenajisan, dalam hal-hal yang buruk. Tetapi ini luar biasa. Paulus bilang ini buat saudara. Bilang buat saudara, diri saudara dan saya juga. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Ayo saudara deklarasikan ayat ini bersama-sama dengan saya. Saudara ucapkan dengan kencang di situ ya, walaupun nggak usah di unmute mic-nya, tapi saudara ucapkan dengan kencang. Sama-sama kita ucapkan. Deklarasikan. Ucapkan ini dengan perkataan ini dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ganti dengan nama saudara. Ganti dengan nama Kion, ganti dengan nama Ibu Alyawati, ganti dengan nama Ibu Dina. Ayo ganti. 1, 2, 3. Tetapi Leni bukanlah orang yang mengundurkan diri dan yang binasa, tetapi Leni adalah orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Sekali lagi ucapkan sampai saudara rasa itu di dalam rohmu dengan keyakinan yang penuh. 1, 2, 3. Tetapi Leni bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi Leni adalah orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Tepuk tangan buat kita, saudara. Amin. Saya percaya kalau ini menjadi satu keyakinan iman percaya kita, maka ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Lihat Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Tahan uji ini artinya saudara lulus. Saudara nggak mundur, saudara nggak tinggal di tempat, tapi saudara terus maju, sekalipun merayap, sekalipun saudara nggak kuat, terus maju. Amin, saudara. Maka saudara, Alkitab berkata, iya, ganti dengan nama saudara, Leni akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wow. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, nggak ada cara lain ketika saudara hanya melakukan ini. Taat. Apapun yang Tuhan katakan kepadamu, yes saja. Dan kapan saudara mendengar Tuhan bicara? Melalui orang-orang, pemimpin di sekeliling. Kalau disuruh sesuatu, ikut aja. Ada banyak orang yang bisa bilang begini, saya nggak mau dengar suami saya karena Tuhan bilang begini. Saya nggak mau dengar pemimpin saya. Kalau yang dia lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, ikut aja. Kecuali dia suruh saudara melakukan hal yang salah. Jangan. Tapi kalau dia lakukan hal untuk misalnya melakukan sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang baik, ikut aja. Itu orang Kristen yang taat. Amin. Alkitab berkata ada mahkota yang tersedia. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, menguasai dirinya ini adalah membuat saudara dan saya sangat jadi orang yang taat. Taat itu apa sih? Taat itu dari belakang ke depan T-A-A-T, dari belakang ke depan juga T-A-A-T, depan ke belakang juga T-A-A-T. Taat itu terus angguk kalau Tuhan suruh dan aksi terus, action terus ya. Kalau Tuhan bilang mengampuni, oke Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan bilang memberi, oke Tuhan memberi. Ketika Tuhan suruh jangan marah-marah, oke Tuhan berhenti marah. Ketika Tuhan suruh untuk saudara melakukan apa saja, oke Tuhan. Tuhan suruh saudara hari ini, jangan mundur. No turning back. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara,
menggembalakan tuh nggak gampang, ya. Dan kadang-kadang saya bilang sama suami saya, coba cek deh apa kita menggembalakan terus ya. Kadang-kadang dengan sikap-sikap orang di sekeliling. Tapi apa yang menguatkan saya? Kadang-kadang banyak tanggung jawab yang harus saya lakukan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mau apapun, oke, aku mau lakukan. Kadang-kadang lelah, kadang-kadang, tapi enggak. Apa yang membuat saya kuat? Saya fokus kepada garis akhir. Saya fokus kepada Yesus. Saya fokus kepada mahkota. Kadang saya tanya sama suami saya, di surga tuh kalau kita dapat mahkota, kan pernah ada ceritanya Pak Luther, ada 5 mahkota. Ya, mahkota pemenang jiwa, mahkota menjadi gembala, mahkota bertahan sampai akhir, mahkota olahragawan, ada 5 loh saudara. Lalu saya tanya, kita bisa nggak dapat lebih dari 1 mahkota? Katanya ya bisa lah kali. Ya, kita juga belum pernah ke surga kan. Tapi kan Tuhan janji, masa Tuhan nggak kasih? Lalu saya bayangkan, kalau saya dapat 5-5, setiap hari saya ganti-ganti mahkota. Saudara, ini pikiran-pikiran yang menyemangati diri sendiri. Dan saya bilang, saya nggak mau jadi rakyat jelata di sana. Saya mau jadi ratu, saya mau jadi putrinya Tuhan yang punya mahkota. Yeay, kalau saudara mau punya mahkota, jangan pernah mundur. Amin. No turning back. Dan Tuhan memberkati saudara. Terus maju, fokus kepada Tuhan Yesus, garis akhir dan mahkota menanti saudara. Haleluya, Tuhan memberkatimu. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Diberkati Tuhan Bapak Ibu, tulis di kolom komentar bahwa saya sungguh amat diberkati Tuhan. Jangan mundur Bapak Ibu, kita diciptakan bukan untuk kalah. Kalau Bapak Ibu perhatikan kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata kalah di situ. Kalah hanya bagi para pecundang yang tidak mau melangkah maju. Mereka yang terus melangkah maju seberat apapun masalah mereka, Tuhan kasih mereka kekuatan untuk mereka jadi pemenang kehidupan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Bapa, hamba berdoa pagi hari ini.